Baik, di dalam video ini saya ingin sharing tentang peran survei di dalam pemilihan, baik itu pilkada maupun pilpres dan pileg. Pada dasarnya survei itu mempunyai peran yang sangat besar di dalam memetakan, menganalisis perilaku pemilih dan memproyeksi pilihan ke depan. Memang kesuksesan seorang kandidat, baik itu calon kepala daerah, calon anggota legislatif maupun calon presiden atau wakil presiden, itu ditentukan oleh dua hal ya. Yang pertama ditentukan oleh elit politik, yaitu partai politik atau koalisi parpol. Yang kedua oleh pemilih. Jadi mereka setelah lolos dari koalisi tentu saja mereka berkompetisi, ditentukan oleh sebagian besar pemilih yang menentukan pilihannya terhadap calon tersebut. Pada dasarnya di sini bicara pemilih itu tidak terlepas dari bagaimana perilaku pemilih di dalam menilai calon yang akan mereka pilih. Nah, peran survei di situ memberikan pemetaan, menganalisis perilaku mereka dan memproyeksi keadaan. Dari hasil survei tersebut menghasilkan sebuah data. Data tersebut bisa dianalisa lebih lanjut untuk implikasi manajerial atau analisis lanjutan untuk digunakan sebagai strategi. Nah, maka dari itu peran survei ini ibarat kalau di sebuah rumah sakit itu lab ya barangkali, di mana seorang pasien datang ke rumah sakit tentu di lab terlebih dahulu, didata terlebih dahulu secara objektif hasil pengukuran, lalu kemudian diserahkan kepada dokter untuk dianalisa lebih lanjut dan diberikan rekomendasi obat atau pengobatan. Ini hal yang sama seperti kegiatan survei. Jadi peran survei ini seperti lab tadi. Nah, makanya di dalam kegiatan pemilihan biasanya menjelang pemilihan itu lembaga survei atau pollster ini punya peran penting di dalam menawarkan kepada calon kepala daerah untuk memetakan lalu menganalisis perilaku dan memproyeksi ke depan itu. Kenapa harus survei? Karena survei itu akan menghasilkan data dan data itu akan merekomendasikan secara objektif. Pertanyaannya, kalau tanpa survei apakah bisa? Menurut saya tidak bisa, karena pemilihan itu melibatkan banyak orang dan keragaman pemikiran, pendapat, pandangan, persepsi setiap orang itu berbeda-beda, dan itu harus dilakukan survei, dan survei ini akan menghasilkan role model perilaku masyarakat yang akan dianalisis berikutnya, sehingga calon kepala daerah, calon anggota legislatif maupun calon presiden itu sangat mudah nantinya akan melakukan gerakan gitu. Namun yang menjadi catatan atau disclaimer bahwa survei yang seperti apa yang dapat dipercaya itu kan yang menjadi yang penting gitu. Adalah survei yang berintegritas. Yang berintegritas seperti apa? Ya memang kalau diciri-ciri secara tampak muka maka ya itu berkaitan dengan pollster atau lembaga survei yang berintegritas, yang berpengalaman, track record bagus gitu. Orang di dalam pun juga menjadi penting. Barangkali pollster atau lembaga survei yang baru pun juga bisa berintegritas dan bagus bila mana tim SDM di dalamnya pun juga mempunyai track record atau portfolio yang bagus. Di dalam survei itu yang diperhatikan yang pertama ya soal metodologi, yang kedua soal non metodologi, keseimbangan itu yang menjadi penting. Ketika bicara metodologi tentu wawasan, pengalaman, pengetahuan tentang metode sampling, distribusi sampling itu sangat penting. Lalu pengawasan SDM di lapangan dalam kegiatan survei yang mempunyai bobot yang sangat besar itu juga sangat penting. Kemudian menganalisis data yang tepat berdasarkan kaidah statistik dan menganalisa, menginterpretasikan hasil survei sehingga menjadi analisis dan temuan. Tetapi di dalam menganalisis dan menginterpretasikan itu juga harus tepat membacanya. Maka di situ penting untuk belajar bagaimana seorang peneliti mampu membaca hasil survei. Nah, bila mana itu dilakukan dengan baik, semestinya survei itu punya peran yang objektif dan besar terhadap calon kepala daerah, calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden.